Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Afifah dengan NIM 20241045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fit Musyafa dengan NIM 20241059. Jadi kami dari kelompok 10 kelas B akan membawakan hasil analisis kami dari PT Sinar Sosro menggunakan materi-materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah pengantar bisnis digital. Untuk materi yang pertama adalah sejarah PT Sinar Sosro. Awal mula PT Sosro didirikan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Siharto Sosro Jojo dan keluarganya. Namun, usaha keluarga ini dimulai jauh sebelumnya, pada tahun 1940 di Slawi, Jawa Tengah, dengan produk awal berupa teh seduh yang dikenal dengan merek teh cap botol. Perkembangan usaha PT Sinar Sosro pada tahun 1960-an, keluarga Sosro Jojo memperluas usaha mereka ke Jakarta. Strategi awal yang digunakan oleh keluarga tersebut adalah melakukan sampling produk di pasar dengan cara menyeduh teh langsung di tempat. Namun, metode ini tidak berhasil karena waktu penyajian yang lama dan teh yang terlalu panas untuk diminum. Nah, inovasi produk PT Sinar Sosro pada tahun 1969 muncul gagasan untuk menjual teh dalam kemasan botol. Ini menjadi langkah penting dalam sejarah perusahaan dan memunculkan produk ikonik mereka, teh botol Sosro. PT Sinar Sosro juga memiliki visi dan misi. Divisinya yaitu menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak atau The Indonesian World Class Beverage Company. Nah, PT Sinar Sosro juga memiliki misi. Yang pertama, membangun merek Sosro sebagai merek teh yang alami, berkualitas, dan unggul. Yang kedua, melahirkan merek dan produk baru, baik yang berbasis teh maupun non-teh, dan menjadikannya pemimpin pasar pada kategorinya masing-masing. Yang ketiga, memimpin jaringan distribusi nasional dan membangun jaringan distribusi internasional. Yang keempat, menciptakan dan memelihara komitmen terhadap pertumbuhan jangka panjang, baik dalam volume penjualan maupun jumlah pelanggan. Yang kelima, membangun sumber daya manusia dan melahirkan pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai utama perusahaan. Yang keenam, memberikan kepuasan kepada para konsumen dan pelanggan. Dan yang terakhir dan yang ketujuh, memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Berikut adalah gambaran dari salah satu contoh produk dari PT Sinar Sosro, yaitu teh botol Sosro dari masa ke masa. Kelebihan dari PT Sinar Sosro yang pertama yaitu pionir di pasar. PT Sinar Sosro adalah perusahaan pertama di Indonesia dan dunia yang memproduksi teh siap minum dalam kemasan botol. Ini memberikan mereka posisi unik dalam industri minuman. Yang kedua, kelebihannya tentu yaitu kualitas produk. Produk mereka dikenal tidak menggunakan bahan pengawet dan pemanis buatan, yaitu menjadikannya pilihan yang lebih sehat bagi konsumen dan menarik perhatian dari konsumen. Yang ketiga, citra merek yang kuat. Dengan slogan apapun makanannya minumannya teh botol Sosro, perusahaan ini berhasil membangun citra merek yang kuat dan mudah diingat di kalangan masyarakat. Dari kelebihan, PT Sinar Sosro juga memiliki kekurangan. Yang pertama, persaingan pasar. Persaingan pasar dengan banyaknya pesaing baru di industri minuman ringan, PT Sinar Sosro harus terus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Yang kedua, ketergantungan pada produk utama. PT Sinar Sosro terlalu bergantung pada produk utamanya, yaitu teh botol Sosro. Diverifikasi produk yang terbatas menjadi resiko jika pasar utama mengalami kejenuhan atau perubahan preferensi konsumen. Hal ini membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi pasar dan tren konsumen yang berubah. Selanjutnya adalah pemasaran digital. Pertama, sejarah atau riwayat tradisional marketing. PT Sinar Sosro pada tahun 1974 memulai pemasaran tradisionalnya dengan iklan di televisi, radio, majalah, surat kabar, dan baliho. Mereka juga mengadakan program seperti stok rezeki teh botol pada tahun 2004 untuk menarik konsumen. Selain itu, kunjungan pabrik dilakukan untuk memberikan percaya kepada konsumen melalui transparansi proses produk. Yang kedua, ada proses atau strategi digital marketing. Dalam era digital, PT Sinar Sosro telah mengadaptasi strategi pemasaran mereka dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Beberapa strategi yang diterapkan termasuk website resmi, yaitu memiliki situs web yang informatif dan responsif untuk memberikan informasi tentang produk dan perusahaan. Kemudian ada SEO dan SEM, itu mengoptimalkan mesin pencarian untuk meningkatkan visibilitas online. Yang ketiga, ada email marketing, menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan secara langsung mengenai promosi dan produk baru. Kemudian yang terakhir adalah media sosial, membuat akun Instagram One Sinar Sosro dan juga akun TikTok Live at Sosro untuk menjangkau generasi milenialnya. Berikut adalah contoh-contoh dari PT Sinar Sosro yang berkolaborasi atau melakukan event dengan beberapa produk dan juga game online. Penentuan 7P dari PT Sinar Sosro. Yang pertama ada produk. Di dalam produk tersebut, teh dalam kemasan dengan berbagai varian rasa seperti rasa buah, original, less sugar, no sugar. Yang kedua, harga. Harganya sendiri kompetitif sesuai segmen pasar menengah. Dengan harga rata-rata penjualan botolnya adalah 5 hingga 7 ribu rupiah, minuman dari Sinar Sosro cukup bersaing di pasarnya. Yang ketiga, tempat. Distribusi produk minuman dari PT Sinar Sosro melalui supermarket, minimarket, maupun platform e-commerce. Yang keempat, promosi. Promosi yang dilakukan mereka adalah melalui iklan digital, media sosial, dan kolaborasi dengan merek lain ataupun kepada beberapa influencer. Yang kelima, proses. Penjaminan kualitas produk melalui proses pembuatan transparan. Dalam artian, setiap proses atau pembuatan teh yang akan didistribusikan ke seluruh kota dilakukan secara profesional dan terbuka terhadap badan pemeriksa dari pemerintahan. Yang keenam, orang. Menggunakan strategi pemasaran berbasis komunitas dengan contoh komunitas-komunitas game online, lari maraton, atau bahkan konser-konser fisik. Yang ketujuh, yaitu fisik atau physical evidence. Ketersediaan produk di banyak lokasi dan online, seperti di toko-toko pinggir jalan, minimarket, supermarket, atau bahkan Shopee, dan lain-lain. STP dari PT Sinar Sosro. S-nya sendiri adalah segmentasi, T-nya targeting, dan
Kampanye positioning. Segmentasinya berfokus pada generasi milenial dan Gen Z. Targetingnya usia 15-35 tahun, terutama di kota-kota besar. Nah, positioningnya sebagai minuman yang menyegarkan dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Strategi dalam website. Sosro menyediakan situs interaktif dengan informasi produk, kampanye, dan kolaborasi mereka seperti kampanye e-sport. Ini memperkuat branding dan mendukung pemasaran digital. Yang kedua, strategi dalam media sosial. PT Sinar Sosro aktif di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Mereka menggunakan konten kreatif seperti kuis interaktif, video promosi, dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan engagement dengan konsumen. Kampanye seperti hashtag generasi kolaborasi menunjukkan komitmen mereka terhadap komunitas lokal. Selanjutnya, iklan dalam media sosial. Iklan mereka muncul di platform seperti Instagram dengan tema jalan cerita, melibatkan konsumen dalam promosi yang dinamis. Contoh kampanye sukses adalah iklan Instagram Serunya Jalan Terus yang memperkuat citra merek. Iklan video seperti menampilkan cara menikmati teh botol Sosro dalam berbagai situasi. Konten berbayar contohnya menggunakan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas, dan untuk promosi spesialnya diskon atau penawaran khusus selama acara tertentu untuk menarik perhatian konsumen. Analisis SWOT pada PT Sinar Sosro. Yang pertama, kekuatan atau strength. Dari situ terdapat beberapa aspek, yaitu brand yang kuat. Pada brand yang kuat ini, teh botol Sosro adalah merek yang sangat dikenal di Indonesia dan memiliki reputasi yang baik di kalangan konsumen. Yang kedua, kualitas bahan baku. Menggunakan bahan baku dari pucuk daun teh terpilih yang dipetik dari kebun sendiri untuk menjamin kualitas produk agar mendapatkan hasil teh yang terbaik. Kemudian ada distribusi yang luas. Jaringan distribusi yang kuat memungkinkan produk tersedia di berbagai lokasi termasuk daerah-daerah terpencil. Kemudian ada inovasi produk. Terus berinovasi dengan pengenalan varian baru seperti Fruity, Sosro, dan S3. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness, yaitu promosi yang kurang intensif, seperti meskipun memiliki brand yang kuat, promosi produk tidak seagresif kompetitor lainnya, sehingga kurang menarik bagi beberapa konsumen. Kemudian ada variasi produk yang terbatas. Fokus utama pada teh siap minum ini membuat pilihan produk menjadi terbatas dibandingkan dengan pesaing yang menawarkan lebih banyak variasinya. Yang ketiga adalah kemasan yang tidak variatif. Desain kemasan yang kurang menarik dapat membuat konsumen merasa bosan dan kurang tertarik untuk membeli produk-produk dari PT Sinar Sosro. Yang ketiga dalam SWOT adalah peluang atau opportunity. Permintaan untuk minuman praktis, semakin banyak orang mencari minuman praktis dan siap saji, terutama di tengah kesibukan sehari-hari mereka. Yang kedua, kerjasama dengan restoran dan fast food. Banyak restoran dan jaringan fast food yang bersedia bekerjasama dalam menyediakan minuman, membuka peluang distribusi yang lebih luas dari biasanya. Yang ketiga, kesadaran akan kesehatan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan minuman sehat seperti air mineral. Meningkatkan permintaan produk teh ini sangat menurun dari sebelum-sebelumnya. Yang terakhir adalah ancaman atau threats, yaitu persaingan yang ketat. Banyak merek baru dan produk alternatif dalam kategori minuman siap saji menambah tingkat persaingan yang tinggi di pasarnya. Kemudian ada perubahan preferensi konsumen. Perubahan selera konsumen yang cepat dapat mempengaruhi penjualan jika perusahaan tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Yang ketiga adalah isu lingkungan. Meningkatkan perhatian terhadap isu lingkungan menjadi tantangan bagi perusahaan dalam hal keberlanjutan produk dan kemasan. CRM. Strategi CRM yang dilakukan Sosro adalah memanfaatkan pendekatan berbasis komunitas dengan acara besar untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Contohnya mereka berkolaborasi adalah dengan e-sport seperti Youth National e-sport. Ada kampanye Fruity World Festival. Strategi ini membantu meningkatkan loyalitas pelanggan khususnya di kalangan muda dan generasi milenial. Yang kedua adalah cara mengumpulkan data pelanggan. PT Sinar Sosro memanfaatkan teknologi untuk mendukung operasionalnya, seperti penggunaan perangkat digital untuk pengelolaan inventory, penjualan dan distribusi. Dalam mengumpulkan data pelanggan, Sosro memanfaatkan interaksi dengan mitra bisnis seperti distributor dan agen. Kemudian, mereka juga memanfaatkan media sosial seperti sarana untuk memantau perilaku konsumen dan tren pasar secara berlangsung. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yang dimana hubungan dengan pelanggan ini ditingkatkan melalui program promosi dan apresiasi seperti kampanye stroke rezeki saya botol yang memberikan hadiah undian bagi konsumen. Yang keempat, pelanggan memberikan masukan. Pelanggan dapat memberikan masukan melalui media sosial, saluran online yang dikelola bagi tim digital marketing Sosro. Komentar dan ulasan pelanggan di platform seperti Instagram menjadi salah satu sumber penting bagi perusahaan. Yang kelima, pendekatan personal. Sosro melakukan pendekatan personal melalui kolaborasi khusus seperti pada restoran fast food yaitu McFlurry dan Teh Botol Sosro. Yang ketiga, untuk menarik segmen konsumen tertentu dari inovasi produk yang unik. Yang keenam, pendekatan keberlanjutan. Pendekatan keberlanjutan ini dilakukan untuk menguatkan brand engagement yang ada di komunitas tertentu seperti mendukung acara sekolah atau kegiatan e-sport. Yang terakhir adalah tanggapan aktif terhadap komentar. Sosro aktif merespon komentar di media sosial seperti ini, baik melalui balasan langsung maupun tindakan nyata seperti peningkatan kualitas produk atau peluncuran varian baru berdasarkan masukan pelanggan. Selanjutnya adalah manajemen perubahan bisnis Sinar Sosro. Manajemen perubahan bisnis pertama adalah transformasi produk. Sinar Sosro dikenal sebagai pelopor teh minum sejak dulu di Indonesia dengan produk legendarisnya seperti Teh Botol Sosro. Namun untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan memperluas portofolio produknya seperti meriskkan rasa lemon dan lain-lainnya. Kemudian ada inovasi dalam pemasaran, yaitu event sponsorship, mengadakan atau mensponsori acara seperti konser musik, olahraga atau kampanye lingkungan yang relevan dengan target pasar mereka. Yang keduanya adalah brand repositioning. Dengan tagline apapun makanannya, minumnya tetap Teh Botol Sosro, perusahaan terus membangun identitas kuat di pasar. Yang ketiga, optimalisasi distribusi. Sinar Sosro melakukan perubahan besar dalam sistem distribusi mereka. Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, seperti menggunakan aplikasi berbasis data untuk monitor distribusi produk secara real time. Perusahaan juga memperluas akses pasar ke area rural dan internasional. Kemudian ada komitmen terhadap keberlanjutan. Dalam menghadapi isu lingkungan, Sinar Sosro melakukan penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian ada program daur ulang kemasan mengurangi limbah plastik, dan yang terakhir adalah mengurangi emisi karbon dalam proses produksi dan distribusi. Yang kelima ada adaptasi teknologi, yang dimana semakin maju era teknologi maka perusahaan itu harus melakukan perubahan juga dalam teknologinya. Maka Sinar Sosro mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi produksi dan manajemen. Contohnya implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang menyatukan data atau proses bisnis. Yang kedua adalah otomatisasi pada lini produksi untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi biaya operasional. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia. Sinar Sosro memahami pentingnya membangun tim yang adaptif. Mereka melatih karyawan untuk memahami teknologi baru, menerapkan budaya kerja berbasis inovasi, dan mempromosikan kolaborasi lintas divisi.
Analisis desain bisnis digital PT Sinar Sosro. Yang pertama, digital branding. Sinar Sosro telah memanfaatkan logo yang menarik, memiliki website untuk setiap produk, dan akun media sosial untuk setiap produk. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk melalui konten kreatif. Yang kedua, strategi distribusi digital. Perusahaan telah menerapkan teknologi digital sebagai bagian dari upaya modernisasi dalam strategi distribusi produknya. Yang ketiga, transformasi digital dalam pemasaran. Sinar Sosro telah mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pemasaran, seperti penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk menjangkau konsumen secara lebih luas dan efektif. Metode dan strategi distribusi digital PT Sinar Sosro. Yang pertama, penggunaan media sosial. Sinar Sosro aktif di berbagai platform media sosial seperti Instagram untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan, dan strategi ini sejalan dengan temuan bahwa pemasaran melalui media sosial efektif dalam menarik minat konsumen. Yang kedua, kolaborasi dengan platform e-commerce. Perusahaan memanfaatkan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak untuk mendistribusikan produk, meningkatkan kemudahan dalam berbelanja. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga, ada inovasi produk. Sinar Sosro melakukan inovasi produk untuk memenuhi preferensi konsumen yang beragam. Inovasi produk berperan penting dalam meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Yang keempat, ada penggunaan sistem informasi. Implementasi sistem informasi Business Intelligence atau BI berperan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang lengkap, berkualitas, dan sesuai kebutuhan dari setiap departemen dalam perusahaan. Sekian dari hasil analisis kami terhadap PT Sinar Sosro. Kurang lebih yang mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.